Peta politik Indonesia menjelang tahun 2024 terlihat terang meski belum benderang. Paling tidak akan terjadi 3 poros dalam pemilu 2024. Poros yang pertama adalah poros Teuku Umar. Teuku Umar adalah tempat kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. PDIP telah mengumumkan dan menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 dari PDI Perjuangan. Ganjar telah menunjukkan loyalitasnya sebagai kader partai politik PDIP dalam kasus Piala Dunia usia di bawah 23. Dengan risiko dia dikecam warganet, Ganjar pun ikut menyuarakan penolakan kedatangan Israel. Pada sisi lain pun Megawati akhirnya bersikap rasional. Ia mendengarkan suara publik di tengah persaingan antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Akhirnya Megawati Soekarno Putri menjatuhkan pilihan kepada Ganjar Pranowo untuk mengemban amanat sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Bertepatan dengan Hari Kartini, Megawati mengumumkan dan mengakhiri spekulasi siapa calon presiden dari PDIP. Menyusul kemudian muncul dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan yang juga mendukung Ganjar Pranowo. Sebelumnya juga ada Hanura dan ada Partai Solidaritas Indonesia. Tapi yang masih menjadi teka-teki adalah siapa bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Apakah Ganjar Sandiaga Uno yang mendapatkan dukungan dari P3 atau Ganjar Erick Thohir yang mungkin akan mendapatkan dan di-endorse oleh Partai Amanat Nasional, atau Ganjar Mahfud MD atau Ganjar dan Khofifah Indar Parawansa. Itu juga belum selesai. Poros kedua adalah poros Hambalang dengan tokoh sentral Prabowo Subianto. Kepala BIN Budi Gunawan sempat menyebutkan bahwa aura Presiden Jokowi sebagian telah beralih kepada Prabowo Subianto. Sebelumnya, Gerindra telah melakukan kerjasama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa dengan nama Koalisi Indonesia Raya. Koalisi Indonesia Raya ini telah cukup untuk menjadikan dan mencalonkan presiden. Tapi kembali, siapa yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto? Apakah Prabowo dan Muhaimin Iskandar? Apakah Prabowo dan Airlangga Hartarto? Apakah Prabowo dengan Khofifah Indar Parawansa dan Prabowo dengan Erick Thohir? Semuanya masih menjadi bahan untuk dirundingkan secara politik. Poros ketiga adalah poros Gondang Dia dengan tokoh sentral Surya Paloh. Surya Paloh melalui Nasdem telah memutuskan dan menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pencalonan itu mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat dan PKS. Namun tetap menjadi sebuah pertanyaan publik adalah siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan. Apakah Agus Hartimurti Yudhoyono? Apakah Khofifah Indar Parawansa? Itu sepenuhnya tergantung pada Anies Baswedan, kata pengurus Nasdem. Tapi itu juga tidak mudah, tentunya harus ada komunikasi politik, negosiasi politik dengan partai-partai lain. Karena bukan hanya pada sosok calon wakil presiden yang harus punya chemistry yang sama dengan calon presiden, tetapi juga mempunyai visi misi yang sama dan juga tentunya mempunyai dukungan logistik yang cukup besar, karena pemilu presiden ini membutuhkan dukungan dana yang cukup besar. Semuanya itu sebetulnya masih belum pasti. Sejarah politik kontemporer menunjukkan bahwa kepastian siapa yang akan diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik menunggu setelah resmi KPU membuka pendaftaran pencalonan presiden, yaitu pada bulan Oktober dan November, sehingga semuanya masih bisa berubah, semuanya masih sangat dinamis, masih butuh negosiasi politik, masih butuh perundingan politik. Karena faktanya adagium politik di Indonesia itu adalah tiada lawan dan kawan abadi selain kepentingan. Kepentingan itu yang akan menentukan siapa yang akan menjadi capres, siapa akan menjadi cawapres, dan siapa yang akan mendapatkan
Kabinet pembagian power sharing termasuk juga yang akan membiayai itu semua. Politik Indonesia juga masih terpengaruh atau dipengaruhi oleh kredo politik lama, siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana mendapatkannya. Itulah politik Indonesia. Meskipun belum definitif, dari publik tentunya yang ingin didengar dari calon presiden, apakah itu Ganjar Pranowo, apakah itu Prabowo Subianto, apakah Anies Baswedan, adalah bagaimana menyelesaikan problem akut bangsa. Bangsa ini punya problem-problem yang sangat banyak, salah satunya adalah korupsi. Korupsi itu telah hidup mendarah daging sejak zaman VOC. Ya, VOC pernah berada di Indonesia, terjadi korupsi, dan kemudian sampai sekarang juga kemudian masih terjadi korupsi. Seperti diakui sendiri oleh Mahfud MD, di udara, di laut, di darat, ada korupsi. Di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, ada korupsi. Di pusat, di daerah, ada korupsi. Laporan Transparansi Internasional menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia anjlok dari tercatat hanya sekitar 34 poin, dan IPK Indonesia pada tahun 2022 menempati peringkat 110. Pada tahun sebelumnya IPK Indonesia pada angka 96 secara global. Faktanya banyak jabatan yang dijual belikan, banyak putusan hakim yang bisa dinegosiasikan, kursi mahasiswa untuk perguruan tinggi bisa diperjualbelikan. Lalu mau diapakan? Korupsi yang merajalela, banyak elit-elit penyelenggara negara yang tiba-tiba kaya raya dan memamerkan kekayaannya. Akankah negeri ini akan terus dibiarkan tersandra korupsi? Karena korupsi itu memang memiskinkan. Resep dan gagasan tindakan radikal dari calon-calon presiden, apakah itu Ganjar Pranowo, apakah Anies Baswedan, apakah Prabowo Subianto, sangat dibutuhkan untuk menolong bangsa ini bertransformasi dari republik korupsi menjadi republik yang bisa mensejahterakan publik. Dana korupsi kemudian bisa saja kemudian disita, digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, membangun daerah tertinggal, atau membangun fasilitas-fasilitas kesehatan di pinggiran yang kondisinya memprihatinkan. Resep-resep jitu, ide-ide segar untuk memberantas korupsi ini dibutuhkan dari bakal calon presiden yang akan berkontestasi di tahun 2024. Pertemuan elit penting, tapi agenda untuk memberantas korupsi salah satunya itu juga penting yang harus ditawarkan kepada masyarakat. Meskipun publik juga tahu apa yang dikampanyekan kadang-kadang juga berbeda ketika mereka dalam kekuasaan. Tapi daripada nirgagasan sama sekali, gagasan itu layak kemudian diperdebatkan, mana yang lebih layak, pemimpin-pemimpin bangsa yang lebih layak, dan punya komitmen untuk memberantas korupsi di negeri ini.